gimana Quran itu masuk gitu ke kepala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rahimatul Zaidah. Nah, di video kali ini aku mau nge-share ke kalian gimana caranya biar mudah ngafalin Al-Quran atau ngafalin juz amma. Karena banyak banget yang nanya sama aku, gimana sih kamu bisa ngafalin Quran itu, gimana sih kamu bisa ngafalin juz amma itu. Caranya sih sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Yang penting dari diri kalian itu sendiri ada niat, ada ikhtiar buat ngafalin, itu tuh bakal jadi mudah gitu. Dan di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian cara-caranya biar gampang. Untuk kategori buat penghafal Al-Quran itu sebenarnya nggak ada ya. Mau anak kecil, mau orang tua, ataupun masih remaja, itu bisa semuanya. Tergantung dari dirinya sendiri itu mau ikhtiar apa enggak. Nah, kalau dari aku sendiri, aku mau nganjurin ke kalian, ada syarat dan ada tips dan ada solusinya. Mungkin aku kasih aja yang dari pengalaman aku sendiri. Ya pokoknya kalau mau ngapalin Al-Quran itu wajib banget 3 syarat. Wajib banget punya 3 syarat ini. Yang pertama itu niat. Kalian itu bener-bener niat banget kalau mau ngafalin dari lubuk hati kalian, dari perasaan kalian sendiri tuh pokoknya pengen banget ngapalin Al-Quran, terus cari ridho dari ngafalin Al-Quran. Jangan cuman pengen hafal, tapi ternyata nggak ada ikhtiar gitu. Pokoknya pertama niat dulu, niat aja dulu, itu aja udah dapat pahala gitu, apalagi kamu ngelakuinnya. Nah, syarat yang kedua itu kamu harus cinta dulu. Kamu cinta sama kalamullah, kamu cinta sama lafaz-lafaz Allah. Nah, disitu nanti kamu mudah ngajinya, kamu gak bakal bosan sama Al-Quran. Karena kalau dari diri kita sendiri aja gak suka gitu sama Al-Quran, kamu ngaji sebentar aja juga udah bosan gitu. Pokoknya syarat pertama kalian niat, syarat kedua itu kalian cinta, dan syarat ketiga kalian jaga adab sama Al-Quran. Al-Quran itu kan kalamullah, jadi nggak pantas kalau tempatnya tuh di bawah gitu, terus dibawa pakai tangan kiri lah, terus digantungin gitu. Ya bawa Al-Quran itu ya bagusnya pakai tangan kanan, terus ditaruh di atas yang tempat yang lebih tinggi lah dari tempat sejajarnya kita duduk gitu misalnya. Terus ya bagusnya lagi kalian juga bawa Al-Quran itu dalam keadaan suci, dalam keadaan kalian sudah wudhu gitu. Itu namanya menjaga adab buat Al-Quran ya. Pokoknya 3 syarat itu penting banget. Kalau kalian udah punya 3 syarat ini, kalian tuh bakal mudah gitu buat ngapalin. Yang pertama niat, yang kedua tuh cinta sama kalamullah, dan yang ketiga itu kalian memuliakan Al-Quran. Oke, sampai sini kalian paham? Kalau misalnya ada pertanyaan tentang terus Kak, gimana caranya ngafalin, patokan Qurannya tuh kayak gimana yang biar mudah cepet hafal tuh Qurannya tuh kayak gimana, terus Qurannya tuh yang macamnya apa, nama Qurannya tuh apa, dan lain sebagainya. Kalau buat aku sendiri sih, aku ngerekomendasiin banget tuh Quran hafalan. Quran hafalan tuh ya keunggulannya tuh banyak sih. Soalnya aku sendiri pakai Quran hafalan gitu, jadi biar mudah ngafalinnya. Soalnya keunggulan dia tuh udah termasuk Quran pojok. Quran pojok tuh apa sih? Quran pojok itu yang isinya sehalaman itu udah 15 baris. Jadi sesuai dengan juznya. Jadi satu juz itu ya 10 lembar gitu. Ada juga kok Quran yang bukan Quran pojok itu satu muka itu ada yang 12 baris, ada yang 16 baris, bahkan ada yang 20 baris. Itu tuh buat biasanya yang Qurannya tipis-tipis itu loh. Jadi satu juz itu bahkan cuma 5 lembar. Itu buat orang yang suka bawa kemana-mana, udahlah bawa Quran yang tipis-tipis aja gitu. Ya walaupun Quran tuh tipis dan tulisannya juga makin kecil gitu, tapi kalau buat ngehafalin ya lebih bagus pakai Quran pojok gitu loh. Gak mesti Quran hafalan sih, banyak Quran pojok itu yang isinya, pokoknya Quran pojok itu yang 15 baris halamannya itu, terus setiap satu juz itu ya 10 lembar.
Terus keunggulannya Quran hafalan itu dia punya pembatas khusus seperti ini yang bisa gunanya buat nutupin ayat aslinya di Al-Quran. Jadi kalian dari sini dapat 1 ayat atau kalian dari sana dapat 2 ayat, itu bisa kalian tutup sambil hafalan. Terus juga ada pinggiran ayat, maaf Qurannya udah rusak karena udah lama. Di pinggiran Al-Quran ini ada awalan ayat yang bisa kalian hafalin. Orang hafalin Al-Quran itu biasanya lebih mudah karena hafal depan ayatnya dulu. Karena depan ayatnya hafal, biasanya langsung bisa nerusin. Biasanya orang yang suka salah-salah hafal itu karena depan ayatnya itu suka ketukar, suka kebalik gitu. Jadi kalau Quran hafalan itu disediakan memang buat ngafalin, jadi ada penutup buat nutupin ayatnya, terus ada awalan ayat yang buat matokin kita hafal ayatnya dulu, baru setelah itu kita ngafalin kategori selanjutnya, ngafalin ayat selanjutnya gitu. Ya berlaku buat walaupun juz amma ataupun juz-juz yang lainnya juga sama aja gitu loh. Yang penting kalian ikhtiar, kalian berusaha, kalian doa, terus jangan pernah putus semangat. Ya namanya juga Quran, mungkin kalian juga ada lelahnya di kala membaca, ya istirahat. Jangan sepanteng buat harus hafalin. Hari ini malah kalian gak istirahat, nanti ujung-ujungnya kalian sakit. Jadi orang hafalan itu semampunya, kalian hafal segitu udah seistirahat, nanti hafalin lagi, istirahat lagi, seperti itu. Jadi kalau dari aku sendiri sih ngerekomendasiin Quran hafalan, gimana kalian bisa ngafalin dari awal ayat yang disediain di sini, terus juga kertas yang buat nutupin ayat, dan kalian bisa nebak ayat itu tuh dari awalan ayat itu gitu. Jadi kalian tuh nggak usah bingung-bingung sebenarnya. Jadi tips aku dari pertama tuh kalian punya 3 syarat itu, kalian harus niat, terus yang kedua kalian cinta sama kalamullah, dan yang ketiga kalian jaga adab sama Al-Quran. Ya memuliakan Al-Quran itu bagus banget, karena ada juga orang yang nggak bisa jaga adab atau tidak memuliakan Al-Quran, itu juga bisa bikin hafalan kalian itu tuh nggak nyantol-nyantol gitu loh. Jadi saran aku, kalian tuh juga harus jaga adab buat Al-Quran kalian yang mau kalian hafalin. Ingat, berusaha buat ngafalin itu memang gak mudah, tapi kalau kita ikhtiar itu insya Allah tuh bakal bantu gitu loh buat kita, bakal bantu walaupun susah. Kalian terus doa, kalian terus ikhtiar, itu bakal bantu kalian gitu otomatis, dan itu kalian bisa rasain sendiri. Coba aja dulu. Kalau misalnya ada yang nanya lagi, Kak, aku nggak punya Quran hafalan, Kak, aku biasanya pakai Quran ini dari kecil, Kak, aku biasanya pakai Quran tajwid atau Quran terjemahan gitu, karena emang banyak banget macam Quran tuh sebenarnya ya. Ya memang kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita udah suka sama Quran itu dan kalian tuh juga ya udah enak banget cara bacanya dengan Al-Quran itu, ya nggak apa-apa, dilanjutin aja gitu loh. Dilanjutin aja kalian ngaji dengan Al-Quran itu. Atau mungkin kalaupun itu bukan Quran yang pojokan gitu ya, itu ya nggak apa-apa, terserah kalian sih sebenarnya. Biasanya sih Quran yang biasa kayak gitu agak susah, soalnya patokan buat nyelesain 1 juz itu agak ribet gitu menurut pengalaman aku sih. Kalau buat pengalaman kalian sendiri itu gimana, itu coba komen di bawah. Nah, gimana sih solusinya, Kak, kalau pakai Quran biasa? Kalau pakai Quran biasa nih, aku sih dulu juga sebelum pakai Quran hafalan, aku pakai Quran biasa. Nah, caranya pakai Quran biasa itu, kalian bisa nih siapin stabilo. Terus Quran biasa itu kan polos gitu, nggak ada warnanya. Jadi semua ayat itu warnanya hitam lah atau abu-abu lah gitu. Nah, kita patokin, jadi dari awal ayat itu dibuat stabilo. Jadi distabiloin awal-awal ayatnya biar kelihatan kalau ayat ini awal ayat. Nah, biar kelihatan kalau bagian ini adalah awal ayat. Terserah mau stabilo warna apa. Kan kalau Quran hafalan ini dia identik dengan warnanya hijau. Jadi awal ayat tuh warnanya hijau. Tuh, tapi ayat selanjutnya tetap warna hitam.
Jadi awal ayatnya warna hijau, tapi ayat selanjutnya warna hitam. Nah, di situ ada juga yang nanya, Kak, gimana kalau Quran tajwid yang warna-warni? Wah, itu juga gimana ya? Dari aku sendiri sih ngelihat Quran itu aja udah wah, cantik banget ya, kalau bahasanya sih kecantikan banget gitu. Saking cantiknya sampai bingung gitu kelihatannya. Baca aja sampai waduh, ini Quran kok warna-warni gitu, mulai dari hukum izhar, mulai dari hukum idhar, hukum idgham atau hukum ihfa lainnya tuh warna-warni gitu, beda banget. Jadi dari per ayat aja nih, satu ayat itu ada hukum tajwidnya macam-macam. Ya udah, dalam satu ayat itu hukumnya warna-warni gitu. Ya saya sih bukan menyalahkan Qurannya gitu loh. Tapi buat kalian yang bacanya pakai Quran itu, ya it's okay, nggak apa-apa kalau kalian udah biasa gitu loh. Masalahnya saya juga nggak biasa ngaji pakai itu. Soalnya gimana ya? Dari pengalaman aku sendiri itu, ngafalin Al-Quran itu, waktu kita ngafalin atau deresan gitu ya, itu tuh berasa di pikiran kita tuh kayak kita tuh baca Al-Quran gitu, kayak kita tuh ditampilin lah lembaran-lembaran Al-Quran itu di pikiran kita. Ya kalau Qurannya warna-warni itu ya nggak bisa kebayang lah. Ya nggak tahu kalau dari kalian sendiri yang menyukai Quran yang warna-warni seperti itu. Ya kalaupun pakai Quran yang seperti itu, berarti kalian harus lebih teliti lagi, yang mana bagian awal ayat, yang mana bagian tengah ayat gitu. Nah, kalau pakai Quran yang biasa malah enak, tinggal kalian pasang stabilo, kalian coret bagian awal ayat gitu, kalian strip bagian awal ayat, atau kalian tandain bagian awal ayat gitu. Terus ada yang nanya lagi kalau misalnya target hafalan itu sehari itu sebagusnya berapa, Kak? Kembali lagi ke diri kamu. Hafalan Al-Quran itu gak mesti banyak-banyak. Dari awal saya menghafal Al-Quran aja masih susah banget. Itu satu hari tuh ya setengah pojok aja tuh aku udah Masya Allah, Alhamdulillah banget gitu. Misalnya setengah pojok aja aku udah Alhamdulillah banget. Yang penting tuh kalian istiqomah aja, setiap hari setengah pojok, 2 hari udah 1 pojok, 3 hari udah 1,5, 4 hari udah 1 lembar lah, berarti kan 2 pojok ya 2 pojok ya 1 lembar, iya betul. Udah di situ. Jadi mau kalian hafal 1 ayat atau 2 ayat atau bahkan kalian langsung bisa hafal 1 pojok, itu bagus banget gitu kan. Kan ada juga orang yang emang punya kelebihan mudah cepat hafal. Jadi banyak banget teman aku juga yang cuman 2 tahun bahkan 1,5 tahun pun udah hatam gitu loh. Jadi ya ngapalin Al-Quran itu sebenarnya dari diri kalian sendiri, mampunya seberapa. Kalau emang kalian mampunya sedikit ya nggak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah, terus istiqomah gitu. Pokoknya kalian tetap jaga istirahat juga, jangan mentang-mentang ngapalin, aku harus ngapalin terus hafalin sampai akhirnya kalian nggak istirahat, terus akhirnya kalian jadi sakit, ujung-ujungnya malah jadi malas, ya naudzubillah min dzalik. Ya jangan sampai kayak gitulah. Kalau usul aku sih ya bagus tuh waktu bagus buat ngaji itu ya pagi gitu. Ntar kalian deresannya pagi, kalian nambah hafalannya pagi, deresannya mungkin siang atau sore atau malam gitu deh. Dah, itu aja sih menurut aku dari penjelasan yang pertama. Pokoknya yang pertama itu buat orang yang pemula ngapal itu harus punya 3 ini: niat, cinta sama kalamullah, dan yang 3 memuliakan Al-Quran. Itu kuncinya. Kalau orang nggak punya adab sama Al-Quran, ya udah mau gimana Quran itu masuk gitu ke kepala kita. Udah sih itu aja tips dari aku. Terima kasih buat semua teman-teman aku yang udah dukung aku, buat nyupport aku sampai aku hatam. Udah, mungkin sampai sini dulu, sekian. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa like. Kalau kalian mau share juga boleh, kalian share ke sosial media kalian. Mungkin ada teman-teman kalian yang butuh masukan kayak gini. Terus jangan lupa subscribe.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.